Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini Ana akan mengajak teman-teman untuk memberikan gagasan serta opini yang seringkali tiga kata ini dikaitkan dengan para muslimah. Yang pertama yaitu tiga aspek ini adalah brain, beauty, dan behavior. Siapa sih yang tidak mau menjadi perempuan yang sempurna, menjadi perempuan yang cerdas, cantik, dan juga menawan? Nah, seberapa penting sih muslimah itu harus cerdas? Cerdas itu kan bukan suatu hal yang mudah ya. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh umat muslim, termasuk muslimah, untuk menjadi insan ulul albab, insan ulul ilmi, dan insan ulin nuha. Nah, bahkan banyak frasa kata lainnya yang mendorong muslimah untuk menjadi muslimah yang cerdas. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini akan selalu dihadapkan oleh konsep, ide, dan gagasan yang mendorong kepada perspektif Islam. Nah, karena itu kita akan membahas aspek yang pertama yaitu brain, yaitu kecerdasan dalam perspektif Islam. Afala tatafakarun, yaitu artinya tidak pernah berpikir. Nah, gagasan ini adalah menyuruh kita untuk memperluas pandangan kita dalam berpikir. Karena akal merupakan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus menggunakannya dengan bijak. Yang pertama, kita sebagai muslimah tentunya nanti akan menjadi pendidik, ya kan? Nantinya kita akan menjadi madrasatul ula untuk anak-anak dalam mendidik, bahkan bukan hanya mengandung, melahirkan, atau menyusui. Secara fungsional biologisnya, memang muslimah itu mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Tapi tidak hanya itu, kita juga merawat serta mentransfer ilmu pendidikan. Nah, maka aspek brain ini menjadi aspek yang sangat penting. Selanjutnya, seberapa penting sih muslimah itu harus cantik? Dan apa sih itu cantik? Kalau misalkan kita ngomongin cantik, itu akan jadi permasalahan yang debatable, yang banyak dikonstruksikan orang-orang dan bahkan pemahamannya tuh berbeda-beda, ya kan? Kebanyakan kalau zaman sekarang definisi cantik itu dikaitkan dengan produk iklan. Misalnya ada produk hand body, pastikan bintang iklannya yang putih, yang mulus, yang glowing, ya kan? Nah, tapi karena kebanyakannya produk iklan sehingga media itu memberikan gagasan bahwa kalau cantik itu ya seperti bintang iklannya gitu. Padahal sebenarnya definisi cantik itu bukan karena yang dari kategori iklannya, tapi definisi cantik itu adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bersyukur dalam hal kayak misalnya kita menghargai diri kita dikasih kelebihan dan kekurangannya tuh seperti ini gitu. Nah, definisi cantik itu juga kan bukan berarti kita nggak setuju nih. Kita boleh nggak setuju sama beberapa pendapat dari produk-produk iklan tersebut. Kayak misalnya cantik itu harus putih, harus glowing, atau harus mulus. Tapi kan nggak kayak gitu. Tapi kita juga sebagai muslimah nggak bisa nih jadi muslimah yang kucel, jadi muslimah yang tidak merawat diri. Bener nggak? Nah, oleh karena itu, caranya kita bersyukur dan menghargai diri itu bagaimana? Ya merawat diri kita udah dikasih fisik sedemikian rupa, gimana nih caranya untuk ngerawat gitu kan? Gimana caranya untuk menjaga kebersihan? Contoh kecilnya, di dalam Islam itu, kita kalau wudhu sehari berapa kali? 5 kali. Nah, itu adalah contoh kecil bagaimana kita menjaga kesucian, bagaimana kita merawat atau bahkan membersihkan diri kita.
Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anhu itu kan fisiknya sangat cantik ya. Ketika dia dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat banyak dong yang patah hatinya ya kan. Tapi tidak hanya cantik, di samping Aisyah ini beliau sangat cantik, tapi juga beliau sangat cerdas, bahkan memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, dikaitkan dengan waktunya yang begitu banyak dengan Rasulullah, sehingga beliau memiliki banyak waktu untuk bertanya-tanya banyak hal kepada Rasulullah. Nah, bahkan Rasulullah sendiri itu dijulukinya seperti apa Al-Quran berjalan, karena terpancar keyakinan, terpancar keimanan, sehingga apa yang beliau lakukan, apa yang Rasulullah lakukan dari mulai bermuamalah, berkomunikasi, bercengkrama dengan para sahabatnya, itu kan juga banyak ya, akhirnya kita tiru ya kan, karena memang terpancar keyakinan dan juga keimanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, behavior di sini adalah adab dan akhlaknya Islam, karena banyak perempuan yang cantik, banyak perempuan yang cerdas, tapi tidak memiliki kepribadian yang menarik, dalam artian tidak menawan gitu ya. Nah, Islam kan seluruh kehidupan ini didasari dengan adab dan akhlaknya Islam, benar gak? Yang pertama itu misalnya kayak mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, atau bahkan mau tidur, itu semua kan ada adabnya. Nah, jadi 3 aspek yang tadi itu seharusnya udah nggak asing ya bagi muslimah. Yang pertama apa? Brain, beauty, dan behavior. Kalau brain itu artinya kecerdasan, bagaimana kita harus jadi muslimah yang cerdas. Kalau beauty itu adalah kecantikan, bukan dari fisik, bukan hanya dalam hal fisik, tapi juga bagaimana kita bersyukur dan menghargai diri. Dan yang selanjutnya adalah behavior. Behavior di sini adalah lebih ke adab dan akhlaknya Islam. Jadi sebagaimana kita insya Allah sudah cerdas, insya Allah sudah mampu merawat diri dan juga punya adab dan akhlaknya Islam. Jadi sehingga suatu saat nanti kita pun bisa ada di sejajar di antara perempuan-perempuan yang memang dimaknai sebagai perempuan yang memiliki 3 aspek tersebut. Paham? Jadi jangan mau hanya punya salah satu aspeknya aja. Kita harus punya 3 aspeknya, yaitu brain, beauty, dan juga behavior. Mungkin cukup sekian ilmu yang Ana sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga muslimah-muslimah di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia ini mempunyai 3 aspek, yaitu brain, beauty, dan juga behavior. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.